Halo, perkenalkan nama saya Marcella Kristiani Chandra, NIM 2020-03-1044-002. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antaranya kelompok-kelompok masyarakat. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial, perubahan lambat atau evolusi. Terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan pada struktur masyarakat. Yang kedua, ada perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat, seringkali diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan masyarakat. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Yang keempat, ada perubahan besar. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh, dampak ledakan penduduk. Yang kelima, ada perubahan yang dikehendaki atau plan. Perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Contoh, pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Yang keenam, ada perubahan yang tidak dikehendaki atau unplanned. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contoh, munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Contoh yang saya ambil menimbulkan kontroversi di masyarakat, seperti contoh kasus pada suatu pabrik. Ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia kemudian digantikan oleh mesin. Sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan klasik: equilibrium, konflik, dan modernisasi. Perubahan sosial dari pandangan teori klasik dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan atau sosiologi. Kemudian teori ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Yang kedua, ada equilibrium, diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi di antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, ada konflik, terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Yang keempat,
ada modernisasi. Modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Soal nomor 5, kemukan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya adalah masyarakat sekarang telah bergantung pada kecanggihan teknologi. Contohnya, kecilnya pada mahasiswa yang dulunya sering ke perpustakaan mencari buku atau mencari informasi lewat majalah, sekarang mereka bisa mengandalkan internet atau media massa untuk mengakses itu semua. Sekian dari saya, terima kasih.